Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita datang hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat. Kita sangat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Biarlah kita semua mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Karena itu yang dikehendaki Allah. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita, dan hanya kepada Dialah kita harus berbakti. Jadi kita harus betul-betul mengasihi Tuhan kita. Karena di saat kita memang mengasihi Tuhan kita, tidak ada apapun, satu setan pun yang dapat merusak, mengganggu kita. Karena kita tahu kita sangat mengasihi Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Oleh sebab itu kita mau kembalikan kepada Tuhan bahwa kita juga mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Amin, haleluya. Biarlah sukacita Tuhan penuh di dalam kita, damai sejahtera Tuhan penuh di dalam kita. Walaupun iblis mau merusak kita di setiap hari, merusak kita di setiap minggu, iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia tahu kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap melayani Tuhan. Iblis tidak bisa mengutak-ngutik kita. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami Bapa. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita, agar kita semua boleh siap untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Karena kita harus ingat bahwa di saat kita melayani, kita tidak melayani manusia, kita sedang melayani Tuhan. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melihat manusia, maka kita tidak mau melayani Tuhan lagi. Karena manusia sangat mengecewakan. Sikap mereka, tindakan mereka itu sangat mengecewakan kita. Jadi jangan kita melihat manusia di saat kita melayani Tuhan. Kita harus melihat Tuhan. Selama pengajaran di dalam tempat itu tidak ada kesesatan, kita boleh tetap setia di tempat itu. Tetapi di tempat itu kalau ada kesesatan pengajaran, kita harus keluar dari tempat itu. Kita tidak boleh tinggal diam di mana pengajaran yang sudah tidak Alkitabiah. Jadi biarlah kita semua mau belajar untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk tuntunanmu sepanjang hari ini, sepanjang minggu Bapa. Tuhan yang sudah menyertai kami Bapa sepanjang minggu ini Bapa. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Bapa, sehingga kami masih ada sampai hari ini ya Bapa. Begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan Bapa di setiap hari kami. Begitu banyak godaan-godaan iblis jahat, begitu banyak gangguan-gangguan si jahat Bapa, yang mau mengutak-ngutik pikiran kami, hati kami Bapa. Dia mau merusak pikiran kami agar kami tidak mengasihi Tuhan lagi, agar kami tidak mau melayani Tuhan lagi. Iblis begitu licik, dia begitu jahat Bapa. Dia memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengganggu anak-anak Tuhan yang sudah setia kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah berjerih payah untuk pekerjaan Tuhan. Iblis tidak menyukai itu. Dia mau memakai siapapun yang dia dapat pakai. Itu adalah orang-orang yang belum bertobat, yang sering dipakai oleh iblis untuk merusak pekerjaan Tuhan. Biarlah kita tetap memperhatikan semua itu, dan kita tetap tahu bahwa di setiap hari kita ada gangguan-gangguan iblis, ada godaan-godaan iblis. Biarlah kita semua mau tetap kuat di dalam Tuhan, dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Terima
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini ya Bapa. Dari awal hingga akhir Bapa, biarlah Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang bersemayam Bapa, Tuhan yang bersabda dan berfirman Bapa, lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan yang terus penuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan yang terus tutup bungkus dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari Bapa kebaktian mission, pagari tempat ini dari luar sampai di dalam, di setiap ruangan dengan pasukan malaikat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang melayang-layang Bapa di setiap ruangan. Dan kami serahkan jam-jam kebaktian ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa sampai hari ini. Pernafasan kami, kesehatan kami, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja.
Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh ajaib, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu dan perlindunganmu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu, untuk meninggikan Engkau di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidup.
aku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Semua harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ajarlah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Bapa, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Kami serahkan jam-jam pemberitaan firman-Mu ya Bapa, hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu ya Bapa, agar hamba-Mu penuh dengan hikmat Tuhan. Dan semua yang keluar dari dalam, semua hanya datang dari Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami ya Bapa. Sampai hari ini kami semua mau kembalikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, puji Tuhan. God is good, amen. Tuhan yang masih menyertai kita sampai hari ini, itu adalah berkat yang melimpah bagi kita, amin. Di saat Tuhan masih ada bersama dengan kita, bersama dan menyertai, memelihara, menjaga dan melindungi, artinya itu adalah satu berkat yang melimpah bagi saudara dan saya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Bapak terima kasih. Saya sangat mengucap syukur hari ini. Tuhan masih mau memberikan lagi kesempatan, waktu dan kesempatan untuk saya boleh sharingkan kebenaran firman-Nya, untuk boleh menyampaikan, untuk boleh memberitakan kabar baik itu, kabar sukacita, berita baik, berita sukacita, berita Injil Allah. Itu adalah berita sukacita, itu adalah kabar baik, the good news. Itu adalah berita Injil bagi dunia, bagi kita, umat manusia yang ada di muka bumi ini. Amin. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang diambil dari kitab Yohanes. Ini kitab Yohanes dari 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan itu adalah terang, seperti kita berkata bahwa Tuhan adalah terang karena firman-Nya sudah berkata, firman-Nya yang sudah berfirman bahwa Tuhan adalah terang itu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai terang itu, yaitu terang Tuhan yang bercahaya, Tuhan yang membawa terang itu, karena Tuhan adalah terang itu sendiri. Amin. Puji Tuhan. Hari ini sudah dingin ya, semakin dingin di musim dingin ini. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan masih terus menghangatkan kita dengan kasih-Nya. Ya, di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun. Sekarang pun masih ada penularan COVID ya. Kejangkitan COVID ya masih menular di seluruh bumi. Tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan ya. Jangan fokus kepada penyakit itu, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada COVID itu, daripada sakit penyakit itu. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan mulai pemberitaan firman pada hari ini. Kita mau membacakan dulu kitab Yohanes ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mau belajar sama-sama dan kita mau bacakan sama-sama ya. Kita akan bacakan sama-sama. Haleluya. Yohanes 1 ayat Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10.
dari perikop Allah adalah terang. Kelima, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anak dombanya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Itulah firman Tuhan pada sore ini. Haleluya, puji Tuhan, firman Tuhan semesta alam, puji Tuhan, praise God. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat, amin. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1, perikopnya adalah yang mana Tuhan adalah terang, ya. Allah adalah terang. Jadi itu perikop hari ini yang kita mau pelajari sama-sama, kita mau belajar sama-sama bagaimana menjadi terang itu, ya, karena di dalam perikop ini dikatakan Allah adalah terang. Jadi kita harus memahami dengan benar apa artinya terang itu, terang Tuhan yang bercahaya. Allah adalah terang. Jadi karena Tuhan adalah terang, oleh sebab itu kita harus menjadi seperti Dia. Dia besar di sini, ya. Jadi Dia itu Tuhan. Kita harus menjadi seperti Tuhan karena Tuhan itu adalah terang. Tuhan mau kita menjadi seperti Dia. Dia itu terang. Jadi artinya Tuhan mau kita memiliki karakter seperti Tuhan, yaitu menjadi terang. Karakter seperti Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi dunia, ya. Jadi kita harus menjadi terang itu. Di dalam ayatnya yang pertama tadi kita mau bacakan lagi ayat yang kelima. Kita mau bacakan lagi ayat yang kelima. Ayat yang kelima, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi di ayat yang pertama, ayat yang kelima, ini di ayat yang kelima, di situ dikatakan, ya, bahwa bacakan lagi ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Jadi artinya inilah berita. Mereka memberikan berita itu, mengabarkan berita itu, ya. Ini Yohanes, ya. Rasul Yohanes memberitakan kabar itu, ya. Jadi terang itu. Inilah berita. Teruskan lagi. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Dan yang kami, inilah berita. Teruskan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Di dalam Dia
sama sekali tidak ada kegelapan. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi di sini sudah dikatakan Rasul Yohanes memberitakan ya kepada kita, kepada dunia, bahwa inilah Tuhan itu. Ya, di dalam Tuhan tidak ada kegelapan, hanya ada terang. Karena Tuhan itu adalah terang ya. Jadi di situ dikatakan, bacakan lagi satu kali lagi ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Jadi artinya Rasul Rasul Yohanes menyampaikan berita ini dari Dia, dari Tuhan Yesus. Ya, artinya dia menyampaikan berita yang dari Tuhan Yesus mengenai terang itu. Teruskan lagi. Ya, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Jadi disampaikan kepada kita. Jadi Yohanes menyampaikan kepada kita berita tentang terang itu. Tuhan sudah memberitahukan kepada Rasul Yohanes tentang terang itu ya, tentang apa itu terang itu, apa yang menjadi terang yang bercahaya itu, terang Tuhan yang bercahaya. Teruskan lagi. Allah adalah terang dan di dalam Dia Allah adalah terang. Jadi di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan Allah adalah terang. Jadi di situ sudah diberitakan, disampaikan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi itu benar. Jadi Allah adalah terang ya. Tuhan Yesus adalah terang. Terang itu ada di dalam Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah terang itu. Dia adalah terang yang bercahaya. Terang Tuhan yang bercahaya terpancar keluar kepada kita. Jadi itu yang dikatakan ya, bahwa di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi di dalam Tuhan sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi tidak ada kegelapan di dalam Tuhan karena Tuhan adalah terang. Tuhan adalah terang itu sendiri, terang Tuhan yang bercahaya, terang Tuhan yang terus menyertai kita, terang Tuhan yang menyertai orang-orang percaya, terang Tuhan yang menyertai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu terang Tuhan yang diberikan kepada kita, terang Tuhan yang bercahaya. Oleh sebab itu kita harus membawa terang itu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang sudah mempercayai Tuhan, percaya kepada Tuhan sebagai anak Allah, percaya kepada Tuhan sebagai Juru Selamat, percaya kepada Tuhan sebagai Mesias, ya, anak Allah, Raja di atas segala raja. Jadi kita yang harus membawa terang itu kepada dunia sekarang, ya, karena Tuhan yang sudah menerangi dunia, Tuhan yang sudah menjadi terang itu, Tuhan yang sudah menerangi kegelapan, karena di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi di dalam Tuhan hanya ada terang menderang, tidak ada kegelapan. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memancarkan terang itu. Kita harus memancarkan terang Tuhan yang bercahaya kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya, jadi kita harus tetap memancarkan terang Tuhan yang bercahaya. Karena Tuhan yang sudah menjadi terang itu, Tuhan yang sudah menerangi dunia, menerangi bumi. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus membawa terang Tuhan yang bercahaya. Amin. Puji Tuhan. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Bacakan lagi ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi di ayat yang ke-6 di situ dikatakan, ya, jika kita berkata bahwa kita ada bersekutu dengan Tuhan, atau kita ada persekutuan dengan Tuhan, atau kita bersekutu dengan Tuhan, ya, beroleh persekutuan dengan Tuhan,
tetapi kita masih hidup di dalam kegelapan, artinya kita tidak hidup benar ya. Karena kita berkata kita bersekutu dengan Tuhan, kita berkata kita ada berkomunikasi dengan Tuhan. Persekutuan itu artinya ada berkomunikasi dengan Tuhan ya, ada hubungan dengan Tuhan. Lalu kita masih hidup di dalam kegelapan. Bagaimana kalau kita masih hidup di dalam kegelapan lalu kita berkata kita sudah bersekutu dengan Tuhan, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana itu semua bisa terjadi kalau kita masih hidup di dalam kegelapan ya. Jadi di ayat yang ke-6 dikatakan ya, kita berkata seperti itu tetapi kita masih hidup di dalam kegelapan. Teruskan lagi. Ayat 7. Enggak, ayat 6. Terus Ayat lagi, 6. baca lagi. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau kita masih hidup di dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi itu sudah jelas di ayat yang ke-6 ya. Kalau kita berkata bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, tetapi kita masih hidup di dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kita harus memancarkan terang itu. Kalau kita sudah menerima keselamatan, kita sudah ada persekutuan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, ya ada hubungan dengan Tuhan, artinya kita sudah tidak bisa lagi hidup di dalam kegelapan. Karena kalau kita masih mau hidup di dalam kegelapan, maka terang Tuhan itu tidak bisa terpancar dari kita, karena kita masih suka kegelapan ya. Di dalam ayat yang ke-6 kita masih hidup di dalam kegelapan, jadi artinya kita itu berdusta ya, penuh dengan dusta, tipu muslihat ya. Kita menjadi orang-orang yang berdusta, mulut kita penuh dengan dusta karena kita yang berkata kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita masih mau hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan artinya kita masih mau hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, kenajisan, kekotoran, itu semua hidup di dalam kegelapan. Jadi jangan kita hidup lagi di dalam kegelapan. Kalau kita berkata kita sudah bersekutu dengan Tuhan, kita sudah berdoa, sudah berbakti, beribadah kepada Tuhan, tetapi kita masih hidup dalam kegelapan, masih hidup dalam dosa, kejahatan, kenajisan, kekotoran, artinya kita bukan orang-orang terang itu. Jadi kita masih orang-orang di dalam kegelapan dan penuh dengan dusta dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu di ayat yang ke-6 sudah dikatakan jelas. Jadi kalau saudara dan saya masih mau hidup di dalam kegelapan, artinya masih mau hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan dan kenajisan, maka tidak ada kebenaran di dalam kita, saudara. Jadi apa yang kita katakan itu semua dusta. Sudah dikatakan di ayat 6. Itu semua adalah dusta. Apa yang kita katakan, kita sudah berbakti, kita sudah beribadah, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah bersekutu dengan Tuhan, ya, kita sudah berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi hidup kita masih jahat terus. Kegelapan itu, hidup dalam kegelapan tuh artinya hidupnya masih jahat terus, masih suka kejahatan, kekotoran, kenajisan, dosa-dosa. Itu semua pelanggaran firman, artinya kita masih melanggar firman Tuhan itu, yang mana Tuhan adalah terang itu. Kita harus memiliki karakternya. Karakter Tuhan yang menjadi terang itu harus ada di dalam kita. Orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah menerima keselamatan, orang-orang yang sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambanya, anak-anak Tuhan. Jadi kita harus hidup di dalam terang. Kita tidak bisa lagi hidup di dalam kegelapan. Kita tidak boleh lagi kompromi dengan kegelapan. Kita tidak boleh lagi kompromi dengan dosa, kejahatan, ya, kenajisan. Karena itu semua adalah Allah membenci dosa. Jadi kita harus membenci dosa dan kejahatan. Karena Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Jadi kita juga harus membenci dosa dan kejahatan karena Tuhan juga membenci semua itu. Oleh sebab itu, kita harus keluar dari kegelapan itu. Kita harus hidup di dalam terang, terang Tuhan yang bercahaya, agar kita boleh memancarkan terang itu kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka mau melihat hidup kita
cara hidup kita, perkataan kita, penampilan kita, tindakan kita, semua itu mereka mau lihat di mana ada Tuhan nggak di dalam mereka itu. Yang sering berkata percaya kepada Tuhan, tetapi ada Tuhan nggak di dalam mereka? Kok mereka hidupnya seperti orang dunia? Kok mereka itu hidupnya masih dalam dosa terus, masih suka jahatin orang, suka kejahatan, suka kotor-kotor gitu, suka najis-najis. Ya, jadi kita tidak beda dengan dunia. Jadi artinya orang-orang yang belum mengenal Tuhan melihat kita seperti itu, mereka tidak mau datang kepada Tuhan karena mereka pikir tidak ada perbedaan hidup kita dengan mereka orang dunia. Jadi kita tidak menjadi terang, artinya kita hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain karena mereka tidak mau datang kepada Tuhan karena melihat hidup kita, karakter kita yang tidak menjadi terang Tuhan itu, karakter kita yang tidak membawa terang Tuhan yang bercahaya kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ya. Bagi orang-orang dunia yang masih hidup di dalam kegelapan, masih hidup di dalam dosa, kejahatan, kenajisan, kekotoran, itulah orang-orang dunia. Kita tidak boleh lagi hidup seperti itu karena Tuhan sudah selamatkan kita. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan ya. Kita sudah dibeli, dibayar mahal dengan harga yang mahal. Jadi kita harus hidup di dalam terang itu. Kita harus keluar dari kegelapan itu. Kita tidak boleh lagi kompromi dengan kegelapan dan kompromi dengan dosa-dosa atau kejahatan ya. Nah, kita mau teruskan dulu lagi ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Maka kita peroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi di ayat yang ke-7 kita bacakan lagi. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia. Jadi di sini dikatakan ayat yang ke-7, jika kita hidup di dalam Dia, ya, di dalam terang, ya. Jadi artinya di sini Tuhan mau kita hidup di dalam seperti Dia. Jadi hidup seperti Dia, ya. Hidup di dalam terang itu. Coba bacakan lagi. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, ya. Ada di dalam terang. Sama seperti Dia ada di dalam terang. Jadi Tuhan itu ada di dalam terang. Jadi kita harus hidup seperti Dia, ya, karena Dia ada di dalam terang dan Dia itu terang. Dia adalah terang itu. Jadi kita harus hidup seperti Dia. Di ayat yang ke-7 dikatakan kita harus hidup di dalam seperti Dia, ya, karena Dia ada di dalam terang. Jadi kita harus menjadi terang itu. Tuhan sudah menjadi terang bagi kita, maka kita harus menjadi terang bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi community kita, ya, bagi keluarga, bagi bangsa-bangsa, ya. Jadi ini bicara besar, bicara mengenai bangsa-bangsa, ya. Jadi kita harus belajar di sini bahwa Tuhan menghendaki kita untuk hidup seperti Dia, ya, karena Dia adalah terang itu. Teruskan lagi ayat yang ke-7. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Maka kita beroleh persekutuan. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita mau hidup seperti Dia di dalam ayat yang ke-7, karena di dalam terang itu artinya kita boleh jadi beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Jadi di sini kalau kita memang mau hidup seperti Dia, ya, ini di sini ada tapinya. Kalau kita mau hidup seperti Dia, seperti Tuhan Yesus adalah terang itu, maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Jadi kita bisa bersekutu juga dengan orang-orang seperti kita. Jadi dengan sesama kita, artinya, ya, satu dengan yang lain. Jadi dengan sesama kita, karena kita mau hidup seperti Dia, ya.
karena dia adalah terang. Tuhan Yesus adalah terang itu. Teruskan lagi ayat yang 7. Dari mana? Anak dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan darah Yesus, yaitu darah Tuhan Yesus, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita memang mau hidup seperti dia, kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain, ya, dengan sesama kita. Dan darah Yesus, di situ dikatakan darah Yesus akan menyucikan kita, ya. Darah Yesus yang akan menguduskan kita, membersihkan kita, menyucikan kita dari segala dosa. Jadi dari segala dosa, ya, di situ dikatakan. Bacakan lagi yang terakhir ayat 7. Ayat 7. Yang terakhir ayat 7. Yang terakhir, Darah Yesus, dan darah Yesus, anaknya itu, ya. menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala Dosa. daripada segala dosa. Jadi di situ dikatakan daripada segala dosa. Jadi darah Yesus anaknya itu akan menyucikan kita, ya, daripada segala dosa itu. Jadi apapun dosa kita akan disucikan oleh darah Yesus. Anaknya itu yaitu anak Allah, satu-satunya anak Allah yang akan menyucikan kita, ya, dari segala apapun dosa kita. Jadi di ayat yang ke-7 kita harus hidup di dalam terang seperti dia, agar semua kita boleh memperoleh semua itu, ya. Ayat yang ke-8. Ayat ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi di ayat yang ke-8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh mengatakan itu, karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa, ya, orang-orang berdosa. Jadi kita harus akuilah dosa-dosamu, ya, supaya Tuhan mengampuni kita. Jadi di sini dikatakan di ayat yang ke-8, ya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi kita menipu diri sendiri, artinya ini dikatakan di situ menipu diri kita sendiri karena kita berkata kita tidak berdosa. Jadi maksudnya kita harus sadari bahwa kita itu adalah orang-orang berdosa. Bukan kita melihat orang lain lalu kita berkata, oh mereka itu orang berdosa, lalu kita menganggap kita adalah orang suci, kita adalah orang-orang yang tidak berdosa. Itu artinya kita adalah orang-orang yang munafik. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-8, kita berdusta kepada diri kita sendiri kalau kita berkata kita tidak berdosa. Jadi jangan kita berkata demikian, ya, karena kita adalah orang-orang berdosa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Semua kita jatuh di dalam dosa oleh karena Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu kita menjadi berdosa juga karena dia. Jadi kita harus mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Jadi kita tidak boleh berkata kita tidak berdosa karena kita menipu diri kita sendiri. Kita tidak mau menjadi pendusta, penipu. Kalau kita berkata tidak berdosa, maka kita adalah penipu, ya. Kita adalah seorang pendusta. Jadi teruskan lagi ayat yang ke-8. Siap-siap, ayat yang ke-8. Maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi di situ sudah dikatakan, ya, kita menipu diri kita sendiri kalau kita berkata kita tidak berdosa. Kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi tidak ada kebenaran, saudara, di dalam kita. Semua yang ada di dalam kita itu hanya dusta, ya, kemunafikan, dusta, ya, semua itu hanya ada dusta di dalam kita kalau kita berkata kita tidak berdosa. Jadi kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita mau supaya orang itu melihat kita, ya, bahwa kita itu adalah orang-orang yang rendah hati. Kita adalah orang-orang yang mengakui dosa kita, ya, di hadapan Tuhan terutama dan di hadapan manusia. Kita berkata bahwa kita adalah orang-orang berdosa.
Jangan kita menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh, lalu berkata kita bukan orang-orang berdosa, lalu mau menghakimi orang lain yang berdosa. Lalu kita tidak melihat diri kita sendiri bahwa kita sendiri adalah orang-orang berdosa. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang seperti itu, karena kebenaran tidak ada di dalam kita. Yang ada hanya dusta. Kita menipu diri kita sendiri. Di situ dikatakan kita tidak mau menjadi orang-orang seperti itu ya. Kita mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan ya. Jadi kita harus memahami ya arti di dalam ayat yang ke-8 juga ya, bahwa kebenaran tidak ada di dalam kita kalau kita berkata kita tidak berdosa. Kita menjadi seorang penipu, seorang pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi di ayat yang ke-9 ya, di situ dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, dan ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi itu di ayat yang ke-9 saudara sudah dikatakan jelas. Jika kita mengaku dosa kita ya, di sini di ayat yang ke-9. Kalau saudara mau mengakui saudara punya dosa saudara dan saya, kalau kita sama-sama mau mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang berdosa, kita adalah orang-orang najis, ya, kita adalah orang-orang durhaka, maka Tuhan akan mengampuni kita. Di ayat yang ke-9 dikatakan ya, jika kita mengaku dosa kita, jadi jika saudara dan saya mau mengakui dosa-dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Jadi Tuhan itu setia dan adil, ya. Kalau kita mau mengakui dosa-dosa kita, itu Tuhan itu dia sangat adil. Tuhan adalah setia dan adil. Jadi ia adalah setia dan adil, ya. Maka ia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Jadi di ayat yang ke-9 sudah dikatakan, asal kita mau mengaku saja dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita dan menyucikan. Dia mengampuni dan menyucikan, saudara ya. Kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, jangan penuh kemunafikan. Jadi kita harus mengakui dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan mau mengampuni kita. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-9, maka ia adalah setia dan adil, dan ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ini luar biasa ya saudara. Ayat yang ke-9 sudah dikatakan, akuilah dosamu, akuilah dosa kita. Jangan kita saling menghakimi dan saling menuduh bahwa kamu berdosa, saya bukan, saya orang suci, dan kamu itu orang berdosa, kamu itu orang yang tidak patut untuk diselamatkan, saya yang patut untuk diselamatkan karena saya adalah orang suci. Siapa bilang? Firman sudah berkata saudara, ayat-ayat ini jelas sudah berkata bahwa kita adalah orang-orang berdosa ya. Jadi kita harus akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan sok tahu, jangan sok pintar ya. Orang bilang jangan sombong, jangan angkuh, atau merasa diri paling benar, atau merasa diri paling suci. Jangan seperti itu. Kita itu memiliki karakter setan kalau kita hanya memikirkan seperti itu. Kita tidak memiliki karakter Kristus. Kita harus memiliki karakter Kristus ya. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, dan ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita akan diampuni total, saudara. Ini Tuhan ampuni kita total, tidak setengah-setengah. Kalau manusia mau mengampuni kita setengah-setengah ya, masih ingat-ingat, dulu dia jahat gitu sama gue gitu. Dia mah dulu kayak gini orangnya. Ya kalau manusia kan seperti itu mengampuni.
tidak seperti Tuhan, toh. Kalau Tuhan ini dia mengampuni total. Dia tidak mengingat lagi dosa kita. Apa yang kita buat dia sudah tidak ingat-ingat lagi. Dia lemparkan jauh ke dalam tubir laut. Tuhan tidak mengingat lagi dosa kita. Jadi di sini dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan menyucikan kita. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi akuilah saudara dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mau kembali sebentar lagi. Ya, jadi akuilah dosa kita. Akuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pasti mengampuni kita. Dan Tuhan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi di sini sudah jelas firman Tuhan berkata jelas, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi biarlah saudara mau bertobat ya lewat ayat ini. Saudara mau datang akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan agar Tuhan boleh masuk ke dalam hidupmu dan Tuhan yang akan memimpin kita di dalam kehidupan kita di setiap hari. Dan kita mau teruskan dulu ke ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi di ayat yang ke-10, di situ dikatakan saudara ya, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi di ayat yang ke-10, di situ dikatakan saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita menjadikan Tuhan itu sebagai pendusta. Di ayat yang ke-10 dikatakan, maka kita menjadikan Ia sebagai pendusta ya. Padahal yang pendusta itu kita, iya toh? Tetapi kita mau berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Bagaimana kita mau berkata demikian? Ya, sedangkan Tuhan tahu kita adalah orang-orang berdosa. Ya, Tuhan harus mati karena untuk menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa-dosa kita. Bagaimana kita mau berkata kita tidak pernah berbuat dosa atau tidak ada berbuat dosa? Ya, maka kita menjadikan Tuhan adalah pendusta. Ya, sedangkan itu tidak benar. Yang pendusta adalah kita, manusia ya. Manusia durhaka, manusia berdosa, manusia najis. Kita adalah orang-orang yang pendusta, bukan Tuhan. Tetapi kita adalah manusia pendusta. Kalau kita berkata kita tidak pernah berbuat dosa atau tidak ada berbuat dosa, maka kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pendusta. Ya, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita, saudara. Artinya firman Tuhan itu tidak ada di dalam kita. Bagaimana kalau kita berkata demikian, saudara? Ya, kita menjadikan Tuhan itu sebagai pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tadi itu di ayat yang ke-8 kalau nggak salah itu dikatakan di situ kebenaran tidak ada di dalam kita. Lalu sekarang dikatakan di sini di ayat yang ke-10 firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi itu kan betul-betul nggak baik kita hidup seperti itu ya. Jadi jangan kita menjadi orang-orang seperti itu. Karena firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, karena kita sebagai orang-orang pendusta, sebagai orang-orang yang penuh dengan dusta, tipu muslihat iblis yang ada di dalam kita. Kalau kita berkata demikian, maka firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kebenaran Tuhan tidak ada di dalam kita. Karena kita berdusta. Kita berkata kita bukan orang berdosa. Kita tidak pernah berbuat dosa. Kita tidak ada berdosa. Artinya kita menipu diri kita sendiri. Kita juga sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai pendusta. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi itu sudah double, saudara ya. Tidak ada kebenaran dan tidak ada firman Tuhan di dalam kita. Jadi kita adalah pendusta-pendusta. Ya, jadi jangan kita menjadi orang-orang pendusta seperti itu. Jangan kita menjadi orang-orang di dalam kegelapan. Jangan kita mau hidup di dalam kegelapan terus-menerus sampai Tuhan kembali. Karena kita akan binasa kalau kita masih mau hidup terus di dalam kegelapan, tidak mau bertobat dari dosa-dosa kita, maka kita akan binasa kalau Tuhan kembali. Itu sudah pasti, saudara.
Ya, jadi jangan katakan, oh Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Jadi kita boleh hidup seenak kita lagi, semau kita. Kita masih mau hidup dalam dosa, hidup dalam kekotoran, kenajisan, kejahatan. Lalu Tuhan kembali, kita semua akan binasa kalau kita masih mau hidup seperti itu, saudara. Jadi biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar saudara dan saya. Kita semua mau hidup di dalam terang. Terang Tuhan yang bercahaya. Kita tidak mau hidup lagi di dalam kegelapan. Karena hidup di dalam kegelapan, kita akan binasa, saudara. Kita tidak akan diselamatkan. Kalau kita hidup di dalam, dan masih hidup, kalau kita masih mau hidup di dalam kegelapan, maka kita tidak bisa diselamatkan. Ya, karena Tuhan adalah terang. Dan kita tidak bisa menjadi terang itu bagi dunia, ya, bagi bangsa-bangsa. Kita tidak bisa menjadi terang Tuhan, ya, karena kita masih mau hidup di dalam kegelapan. Jadi saudara, biarlah hari ini kita belajar firman Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam terang, ya. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kegelapan lagi. Tuhan mau kita keluar dari kegelapan itu. Tuhan mau kita keluar dari dosa-dosa kita. Tuhan tidak mau kita kompromi lagi dengan dosa-dosa kita atau kejahatan-kejahatan. Tuhan mau kita keluar dari hidup di dalam kegelapan itu. Hidup di dalam kegelapan yaitu yang masih mau hidup di dalam dosa dan kejahatan dan kenajisan, ya. Biarlah saudara dan saya boleh belajar hari ini. Kita sudah memahami firman Tuhan lagi pada hari ini, bagaimana kita harus menjadi terang yang bercahaya itu. Ya, kita harus memiliki terang Tuhan yang bercahaya di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam hidup kita di setiap hari, ya. Karena kita harus membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Artinya kita yang harus menjadi terang itu dulu, terang Tuhan yang sudah Tuhan menerangi kita, Tuhan yang sudah menerangi kita, ya. Jadi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jadi kita yang harus membawa terang Tuhan itu. Kita yang membawa terang Tuhan itu kepada dunia sekarang, ya, untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita mau membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma bagi kita, umat manusia. Jadi saudara, hari ini kita sudah belajar mengenai terang. Allah adalah terang, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar lagi bahwa Tuhan mau kita belajar menjadi seperti Dia, membawa terang Tuhan yang bercahaya kepada dunia yang penuh dengan kegelapan, agar kita tidak menjadi orang-orang munafik, tidak menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi dunia, karena mereka melihat hidup kita yang masih seperti orang dunia. Tidak ada perbedaan, hidup kita harusnya sudah berbeda dengan orang dunia. Tidak boleh sama lagi seperti orang dunia. Kita harus beda, tampil beda, lewat perkataan, pikiran, ya, lewat sikap, tindakan. Semua itu penampilan, kita harus beda. Tidak boleh sama lagi dengan dunia. Karena Tuhan berkata, kalau kita mau bersahabat dengan dunia, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah, ya. Jadi itu firman Tuhan yang sudah berkata-kata dan mengajar kita. Jadi saudara, hari ini saya sudah belajar juga bagaimana saya harus membawa terang Tuhan yang bercahaya kepada dunia yang penuh dengan kegelapan, ya. Untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan sebelum Tuhan kembali. Saya harus membawa terang Tuhan itu kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadi saya harus membawa terang Tuhan itu, ya, karena Tuhan sudah selamatkan saya dari dosa-dosa saya. Tuhan sudah ampuni saya dan menyucikan saya dari segala kejahatan, dari dosa-dosa saya. Itu total, Tuhan mengampuni saya total, dan Tuhan menyucikan saya total. Karena saya sudah mengakui dosa-dosa saya di hadapan Tuhan. Saya mengakui semua. Dan di situ Tuhan melihat kerendahan hati saya di hadapannya. Karena saya mengakui dosa-dosa saya di hadapannya. Saya tidak
menyangkal dosa-dosa saya, tetapi saya akui di hadapan Tuhan setiap perbuatan saya, setiap dosa-dosa saya yang saya akui di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau mengampuni saya, seperti di ayat yang ke-9 tadi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi itu yang Tuhan berikan kepada saya karena saya mengakui dosa-dosa saya. Jadi di ayat yang ke-9 saya sudah mengakui dosa-dosa saya di ayat yang ke-9, dan Tuhan sudah mengampuni saya dan menerima saya sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saya yang sudah menerima kasih karunia itu, menerima kasih anugerah secara cuma-cuma daripada Tuhan, karena Tuhan sudah melayakkan saya. Walaupun saya tidak layak untuk menerima semua itu, tetapi Tuhan yang sudah melayakkan saya untuk boleh menerima. Tuhan yang sudah melayakkan saya untuk boleh menerima keselamatan yang kekal itu, untuk boleh menerima anugerah Tuhan Yesus itu. Dan saya sudah diangkat oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Puji Tuhan, semua itu karena kemurahan Tuhan. Semua itu karena belas kasihan Tuhan kepada saya. Saya adalah orang berdosa dan Tuhan sudah mendengar pengakuan saya di hadapannya. Oleh sebab itu Tuhan sendiri yang sudah selamatkan saya. Dan Tuhan berkata, tidak ada orang yang dapat menarik mereka dari tanganku. Apa yang Tuhan sudah pegang, saudara dan saya yang sudah mengakui dosa kita, Tuhan sudah selamatkan kita. Tuhan berkata, tidak ada orang, tidak ada seorang pun yang dapat menarik mereka dari tanganku, karena Bapa yang sudah berikan mereka kepadaku. Tuhan Yesus berkata, jadi tidak ada manusia, siapapun, apalagi si iblis, tidak bisa, karena kita sudah dipegang oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima pengampunan dosa dan menerima penyucian dari Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita semua itu akan dibawa oleh Tuhan kalau Tuhan kembali. Dia akan membawa kita untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di kota Yerusalem baru. Amin, puji Tuhan. Luar biasa dahsyat Tuhan kita. Jadi saudara, pesan saya, akuilah dosa-dosamu di hadapan Tuhan, karena di ayat yang ke-9 di situ sudah dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jadi akuilah saudara dosa-dosa saudara. Jangan menghakimi orang yang berdosa. Hakimilah dirimu sendiri, karena Tuhan yang akan menghakimi engkau kalau kamu yang menghakimi orang lain. Kamu tidak melihat dirimu sendiri penuh dengan dosa. Ya, jadi akuilah dosamu. Datanglah dan bertobat dari dosa-dosamu, maka Tuhan akan menyelamatkan saudara. Amin, puji Tuhan. Kami kembalikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang sudah mengajar kita pada hari ini bagaimana Tuhan yang sudah menjadi teladan bagi kita. Tuhan yang sudah menjadi contoh bagi kita. Oleh sebab itu kita harus mengikuti contoh dan teladan Tuhan itu. Ya, kita harus mengikuti dan kita harus memiliki karakter Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita mau doakan setiap pokok doa kita, dan kita mau tetap belajar dengan Tuhan, belajar dari Tuhan, bahwa Tuhan adalah rendah hati. Tuhan berkata, belajarlah padaku karena aku rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan mau kita belajar dari Tuhan, ya, agar kita boleh menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Tuhan yang sudah bersabda, Tuhan yang sudah berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah mengajar kami Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur Bapa, karena Tuhan yang masih
setia dan adil, Tuhan yang masih mau mengampuni setiap orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan, yang mau kembali dan mengakui setiap dosa-dosanya di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Maka Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan masih setia dan adil sampai sekarang, sampai hari ini. Tuhan masih menunggu dan menunggu dengan panjang sabar, menunggu setiap orang yang mau datang kembali kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosanya dan bertobat dari dosa-dosanya. Maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan dia dari segala kejahatan. Bapa, terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa ya Bapa. Tuhan sudah berikan pengampunan dosa itu kepada kami, hamba-hambamu yang sudah kembali dan bertobat Bapa, dan mengakui dosa-dosa kami, sehingga Tuhan mau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih dan mengampuni kami dari dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih Bapa atas keadilan Tuhan, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami umat manusia, bagi kami hamba-hamba-Mu, bagi setiap manusia yang mau datang dan bertobat dan mengakui dosa-dosa mereka, maka mereka semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur, kami sangat berterima kasih Bapa, bahwa Tuhan yang masih ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena itu adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkar janji-Mu Bapa. Tuhan selalu menepati janji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa, kami mau serahkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan firman-Mu Bapa, agar firman-Mu jatuh di tanah yang subur, dan firman-Mu itu akan tinggal diam di tanah yang subur, di hati yang setia, hati yang taat, hati yang mau menerima firman-Mu dan mengerti dan menyimpannya di dalam hati. Maka firman itu akan bertumbuh di dalam orang itu, bertumbuh di tanah yang subur, di dalam hati orang itu yang mau mengerti, menerima dan mengerti dan menyimpannya di dalam hati. Biarlah Tuhan terus ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, orang-orang yang masih bebal, orang-orang yang masih tidak mau mendengarkan, orang-orang yang masih berontak Bapa. Tuhan ajar kami semua Bapa, agar kami semua boleh menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dikehendaki Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa terus setiap pokok doa kami serahkan Bapa, Missions and Prayer House, kami serahkan terus seluruh keluarga kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosa mereka, dan Tuhan akan menyelamatkan mereka Bapa. Terima kasih. Serahkan juga Bapa untuk para leader negara, pemerintah, bangsa dan negara-Mu, kami serahkan dari atasan sampai ke bawah. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin mereka Bapa, agar mereka tetap menjalankan tugas-tugas mereka, pekerjaan mereka menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan pada dokter, medis, semua obat-obat, vaksin, semua Tuhan. Biarlah Tuhan yang selidiki, Tuhan yang menjamah dan memberkati, agar setiap obat dan vaksin boleh dipakai bagi orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih Bapa. Serahkan juga seluruh bumi Bapa, situasi di seluruh bumi yang masih penularan dengan COVID, dengan virus-virus Bapa yang sudah tidak karu-karuan. Bapa, Tuhan tolong, hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatunya Bapa, karena Tuhan yang memegang kendali dan Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, dan hanya Tuhan yang dapat menghentikan semua ini ya Bapa. Kami hanya dapat mengandalkan Tuhan, kami hanya dapat berharap kepada Tuhan untuk menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan terus kami kesabaran Bapa di dalam menghadapi situasi yang ada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Serahkan juga hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah Bapa, pakai mereka lebih dan lebih lagi. Tuhan juga memberkati hidup mereka, Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada Bapa, dan Tuhan terus tolong Bapa,
pimpin setiap langkah mereka Bapa. Biarlah Tuhan yang juga mengajar mereka, memberikan pengajaran-pengajaran yang dari Tuhan Bapa, agar mereka tetap berani untuk mengajar, untuk membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi, sampai Tuhan kembali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa setiap jiwa-jiwa yang terhilang, biarlah Tuhan bawa mereka kembali. Serahkan juga keluarga-keluarga yang sakit, orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit. Kami serahkan Bapa, biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan, Tuhan yang mau bermurah hati, Tuhan mau bawa mereka untuk bertobat Bapa, agar mereka boleh menerima keselamatan satu paket dengan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan para keluarga yang sedang berduka cita di seluruh dunia, di seluruh bumi Bapa. Biarlah Tuhan juga bawa mereka untuk bertobat, agar mereka boleh menerima keselamatan satu paket dengan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan keluarga-keluarga lain. Serahkan terus Bapa setiap orang yang mencari-cari Tuhan, biar Tuhan temukan mereka Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Kesehatan kami, pernafasan kami, itu adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus pimpin setiap langkah kami. Langkah kami diatur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan memberkati kesehatan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan mengakhiri kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Bapa terima kasih, kita tetap mau mengucap syukur dan memberikan penghargaan, kehormatan kepada Tuhan kita yang ajaib, ya Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya Bapa. Terima kasih, kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan sudah buat untuk kita, itu semua adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari itu, tetapi semua apa yang Tuhan sudah buat dan Tuhan berikan kepada kita semua yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa terima kasih, haleluya. Bapa terima kasih. Amin, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada firman-Nya, dan tetap menanti-nantikan kedatangannya, dan berjaga-jaga di dalam doa. Haleluya, haleluya. Stay safe, stay blessed, and be strong. Haleluya. Puji Tuhan.